Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan kaprodi saya Ustazah Eka Rahayu MPD, dan dosen pengampu mata kuliah pengantar dasar Ustadz Eka Rahayu MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang peranan pendidikan dalam pembangunan. Nah, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu peranan pendidikan dalam pembangunan, dan yang kedua yaitu paradigma pembangunan nasional yang tepat. Nah, bagaimana cara atau apa paradigma pembangunan nasional yang tepat? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu peranan pendidikan dalam pembangunan. Nah, apa saja peranan pendidikan dalam pembangunan? Pembangunan merupakan proses kesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan, peranan pendidikan tersebut amatlah strategis. Nah, lalu apa hubungan antara peranan pendidikan dalam pembangunan? Gitu kan yang ditanyakan. Nah, peranan pendidikan dalam pembangunan itu sangat banyak. Yang pertama itu misalkan jika dalam suatu pembangunan yang membangun itu tidak terdidik, nah, bagaimana bangunan itu akan tercipta menjadi bangunan yang baik, menjadi bangunan yang bagus? Kalau arsiteknya atau tukangnya itu tidak berpendidikan, main asal terus saja, maka bangunan itu tidak akan kokoh dan tidak akan terlihat indah saat dilihat. Nah, itu untuk peranan pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan itu sangat penting dalam pembangunan. Misalkan ada suatu bangunan, kan kita harus menggunakan matematika untuk mengukurnya. Berapa perbandingan antara panjang dan lebarnya, berapa tingginya, dan berapa bata yang dibutuhkan. Nah, itu semua membutuhkan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu paradigma pengembangan rasional. Paradigma pengembangan pembangunan nasional yang tepat. Nah, sesuai dengan realitas masyarakat dan kultural bangsa sendiri, paradigma dalam pembangunan tidak bersifat linear dan unidimensional, memainkan peranan pendidikan dan pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan pembangunan yang lain. Dalam kondisi semacam ini, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan berubah cepat sejalan kecepatan perubahan ekonomi dan masyarakat. Nah, paradigma pembangunan nasional yang tepat yaitu sesuai dengan realitas masyarakat dan kultural di bangsa Indonesia ini. Nah, itu pembangunan tidak bersifat linear dan unidimensional, atau bersifat itu dah artinya, dan memainkan peranan pendidikan dan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional. Nah, paradigma pembangunan itu tidak bersifat tertutup gitu, tapi itu terbuka, dan peranan pendidikan dalam pembangunan itu sangat kompleks yang bersifat interaksional dengan kekuatan pembangunan yang lain. Dalam konstelasi semacam ini, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan berubah dengan cepat sejalan kecepatan perubahan ekonomi dan masyarakat. Nah,
Misalkan pada tahun 1900-an itu tukang yang dibutuhkan cuma 2-3 orang karena kebutuhan ekonomi pada saat itu yang masih kecil. Sedangkan sekarang dan pembangunan atau skala pembangunan pada zaman dahulu itu masih sangat kecil. Misalkan cuma membuat satu rumah begitu. Sedangkan sekarang kan sudah banyak pembangunan gedung-gedung tinggi, jalan tol itu. Nah, itu kan membutuhkan banyak tenaga kerja dan membutuhkan banyak pengeluaran ekonomi. Nah, itu sejalan dengan kebutuhan alur waktu dari waktu ke waktu gitu. Kalau di zaman dahulu ekonominya sedikit dan pekerjaannya cuma sedikit karena skala pembangunan masih kecil. Nah, kalau di zaman sekarang kan serba besar, kayak gedung-gedungnya besar, terus rumah-rumah sudah besar. Nah, jadi butuh tenaga kerja yang banyak dan ekonomi yang banyak. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.